Halo, perkenalkan nama saya Jessica Emanuela Mesak F. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2022 dengan Satker RS Anak dan Muda Harapan Kita Jakarta dan lembaga penyelenggaranya yaitu BPPK Jakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan learning journal saya pada agenda 1, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Bela negara adalah kebulatan sikap, tekad dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai dengan kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga, dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pada pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. CPNS yang siap siaga adalah CPNS yang mampu meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan terkait dengan pelaksanaan kerja. Dengan memiliki kesiapsiagaan yang baik, maka CPNS akan mampu mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Ruang lingkup nilai-nilai dasar bela negara mencakup 1. Cinta tanah air, 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5. Memiliki kemampuan awal bela negara, dan 6. Semangat untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Ada 6 manfaat kesiapsiagaan bela negara. Pertama, yaitu membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. 2. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. 3. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. 4. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. 5. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. 6. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Contoh kesiapsiagaan bela negara yaitu menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis di keluarga, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat, membentuk keluarga yang sadar hukum, membayar pajak tepat waktu, dan membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Kemampuan awal bela negara dibagi menjadi 2 yaitu fisik dan non-fisik. Secara fisik dapat ditunjukkan dengan cara menjaga kesamaptaan atau kesiapsiagaan diri, yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Sedangkan secara non-fisik yaitu dengan cara menjaga etika, etiket, moral, dan memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Berikut ini saya presentasikan mengenai kemampuan awal bela negara secara fisik. Yang pertama adalah kesegaran jasmani. Kesehatan jasmani atau kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan, dan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Arti yang kedua yaitu kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas, mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Definisi ketiga yaitu kemampuan untuk menunaikan tugas dengan baik walau dalam keadaan sukar, di mana orang dengan kesehatan jasmani yang kurang tidak mampu untuk melaksanakan atau menjalaninya. Yang kedua yaitu kesehatan mental. Mental dalam pengertian yang luas berkaitan dengan interaksi antara pikiran dan emosi manusia. Inti dari suatu kesehatan mental adalah sistem kendali diri yang bagus. Kendali diri adalah kemampuan manusia untuk selalu dapat berpikir sehat dalam kondisi apapun. Pada tingkat yang lebih tinggi, kendali diri berkaitan dengan integritas dan karakter. Membangun integritas pribadi bermula dari membangun sistem kendali diri yang baik. Kendali diri sendiri merupakan titik pertemuan antara kesehatan mental dan kesehatan spiritual. Dalam perwujudannya, kendali diri tampak sebagai kesehatan mental, sedangkan dorongan atau motif yang mendasarinya adalah kesehatan spiritual. Kendali diri tidak cukup sebatas pengetahuan, ia harus menjadi perilaku. Sementara kesehatan spiritual dibagi atas 4 komponen, yaitu makna hidup, emosi positif, pengalaman spiritual, dan ritual. Makna hidup diartikan sebagai manifestasi spiritualitas, berupa penghayatan intrapersonal yang bersifat unik, ditunjukkan dengan hubungan sosial yang bermanfaat, menginspirasi, dan mewariskan sesuatu yang bernilai bagi kehidupan manusia. Makna hidup ada 4 komponen, yaitu menolong dengan spontan, memegang teguh janji, memaafkan, berperilaku jujur, menjadi teladan bagi orang lain, dan mengutamakan keselarasan dan kebersamaan. Sementara emosi positif merupakan manifestasi spiritualitas, berupa kemampuan mengelola pikiran dan perasaan dalam hubungan interpersonal sehingga seseorang memiliki nilai-nilai kehidupan yang mendasari kemampuan bersikap dengan tepat. Lalu, pengalaman spiritual merupakan manifestasi spiritualitas dalam diri,
berupa pengalaman spesifik dan unik yang terkait dengan hubungan dirinya dengan Tuhan dalam berbagai tingkatan. Sementara ritual merupakan manifestasi spiritualitas berupa tindakan terstruktur, sistematis, berulang, melibatkan aspek motorik, kognisi, dan afeksi yang dilakukan menutur suatu tata cara tertentu baik secara individual maupun komunal. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Komponen penting dalam kesiapsiagaan jasmani yaitu kesegaran jasmani dasar yang harus dimiliki untuk dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu baik ringan atau berat secara fisik dengan baik, dengan menghindari efek cedera dan atau mengalami kelelahan yang berlebihan. Manfaat kesiapsiagaan jasmani yaitu memiliki postur yang baik, memiliki ketahanan melakukan pekerjaan yang berat, dan memiliki ketangkasan yang tinggi sehingga banyak rintangan pekerjaan dapat diatasi dan berjalan dengan cepat untuk mencapai tujuan. Sementara kesiapsiagaan mental yaitu kesiapsiagaan seseorang dan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau kedewasaannya, baik dari dalam diri maupun dari luar diri, seperti menyesuaikan diri lingkungan sekolah, pekerjaan, lingkungan kerja, dan juga masyarakat. Ciri-ciri seorang siap siaga secara mental yaitu terhindar dari gejala-gejala gangguan jiwa dan gejala-gejala penyakit jiwa. Lalu dia bisa menyesuaikan diri dengan orang lain, juga dengan masyarakat serta lingkungan. Lalu dia bisa mendapatkan pengetahuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi dan bakat yang ada semaksimal mungkin, sehingga dapat membawa kepada kebahagiaan. Dan yang terakhir memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah yang biasa terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dalam menghadapi setiap permasalahan hidup. Berikutnya akan dibahas mengenai kemampuan awal bela negara secara non-fisik, yaitu etika. Kata etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan sebagai berikut. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika juga diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sementara etiket adalah bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam hubungan sesama manusia dengan cara yang baik, patut, dan pantas, sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi, hubungan baik, dan saling memahami antara satu dengan yang lain. Tentang etiket, dijelaskan beberapa bagian. Yang pertama adalah etiket kerapian diri atau cara berpakaian atau grooming. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan oleh seorang ASN yang profesional tentang cara berpakaian, yaitu berpenampilan rapi yang menarik, postur tubuh yang tepat, kepercayaan diri yang positif, dan keterampilan komunikasi yang baik. Sementara etiket berdiri dalam keprotokolan, yaitu dalam hal berdiri sudah sepantasnya berdiri di tempat yang pantas, jenis pakaiannya harus sesuai juga, dan sangat penting untuk menggunakan pakaian yang disesuaikan dengan jenis, acara, dan norma sosial, budaya, dan agama yang berlaku di lingkungan pelaksanaan suatu acara berlangsung. Kemudian, etiket cara duduk, yaitu sebaiknya duduk tegak di tempat yang pantas terutama pada acara resmi. Pada saat duduk, maka sebaiknya kita berdiri apabila ada orang yang lebih tua atau patut dihormati mendatangi atau mengajak bicara. Pada saat duduk, kita dapat melipat kaki, tidak diperkenankan sama sekali untuk memperlihatkan soal sepatu. Lalu untuk etiket berkenalan, pertemuan pertama itu akan melahirkan kesan atau image tertentu pada masing-masing individu yang saling berkenalan. Itulah menjadi patokan utama dalam menilai seseorang. Dalam hal berkenalan, ada 3 hal yang harus diperhatikan yaitu bersalaman atau berjabat tangan harus erat, kontak mata, dan ucapkan nama dengan jelas. Lalu pada saat berbicara ataupun membuka pembicaraan, ada beberapa hal yang dapat diperhatikan, yaitu bahas topik yang menarik perhatian lawan bicara, lalu bahas juga topik yang mau membuat lawan bicara kita bicara tentang pekerjaannya, lalu buatlah pujian, bicarakan hobi, dan pada saat berbicara, suara harus dibuat menarik, ekspresi wajah yang sesuai dengan topik yang dibicarakan, dan dibarengi sikap yang menyenangkan. Kearifan lokal. Kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat dia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Kemudian, kearifan lokal pun dapat berupa karya terbarukan yang dihasilkan dari pelajaran warga setempat terhadap bangsa lain di luar daerahnya. Prinsip-prinsip kearifan lokal yang pertama adalah bentuk kearifan lokal dapat berupa gagasan, ide, norma, nilai, adat, benda, alat, rumah tinggal, tatanan masyarakat atau hal lainnya yang bersifat abstrak atau konkret, sebagai hasil dari budi pekerti pengetahuan, keterampilan, dan sikap mulia di suatu daerah.
2. Segala bentuk kearifan lokal dihasilkan oleh manusia mengandung nilai kebaikan dan manfaat yang diwujudkan dalam hubungannya dengan lingkungan alam, lingkungan manusia, dan lingkungan budaya di sekitarnya di tempat manusia itu hidup. 3. Kearifan lokal yang sudah terbentuk akan berkembang dengan adanya pengaruh kegiatan penggunaan, pelestarian, dan pemasyarakatan secara baik dan benar, sesuai aturan yang berlaku di lingkungan manusia itu berada. 4. Kearifan lokal dapat sirna seiring dengan hilangnya manusia atau masyarakat yang pernah menggunakannya, sehingga tidak lagi dikenal kearifan lokal tersebut atau karena adanya pengalihan atau penggantian bentuk kearifan lokal yang ada dengan hal baru dalam suatu lingkungan manusia yang pernah menggunakannya.